Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja. Tetaplah makan mie selama itu masih halal. Oke, balik lagi di channel Rusdinur01. Dalam video kali ini, Mimin akan membahas manhwa baru yang berjudul Menjadi Karakter Figuran, atau judul aslinya Never Die Extra. Manhwa ini adalah manhwa baru yang dirilis pada tahun 2022 ini. Manhwa ini ditulis oleh Eldo dan juga Toyka dengan 5 genre, yaitu action, adventure, fantasi, harem, dan juga shonen. Oke lah, tanpa nunggu lama, kita masuk ke dalam alur ceritanya. Intro. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bocah yang pernah merasakan mimpi yang sangat aneh. Mimpi itu membawa dirinya ke sebuah tempat yang disebut dengan bumi. Dan orang yang berada di depannya saat ini adalah orang yang mencari hiburan dengan cara bermain game RPG selama ratusan bahkan ribuan jam. Bocah ini juga nggak tahu mengapa ia bisa mengetahui istilah RPG itu. Karena informasi itu langsung muncul tiba-tiba di dalam pikirannya. Bocil berambut ungu tersebut tidak paham dengan orang yang menghabiskan waktunya hanya sebagai hiburan belaka. Sesaat kemudian, pemuda yang sedang bermain game itu pun kemudian berteriak kesal karena ia lagi-lagi mati saat memainkan gamenya. Pemuda ini sebenarnya sudah berkali-kali berniat untuk berhenti menamatkannya. Tetapi di saat ia merasa seperti itu, ia pun terus-menerus mereset gamenya dan mengulang lagi dari awal. Temannya yang sedang menelpon dia pun menertawakannya karena ia mati lagi. Diketahui pemuda tersebut bernama Yeo Banmin. Temannya bertanya mengenai hal apa yang membuatnya mati kali ini. Yeo Banmin bilang kalau dia mati akibat terkena ranjau darat. Oh iya, si bocil berambut ungu tadi juga nampak baru mengetahui kalau pemuda di depannya itu bernama Yeo Banmin. Temannya tidak menyangka kalau Banmin akan mati lagi saat terkena ranjau darat. Karena sebelumnya, Banmin telah mati karena anak panah beracun. Dan rupanya sebelum mati karena anak panah beracun, Banmin juga telah mati karena terkena counter attack saat karakternya berada di barisan terdepan. Dan Banmin menyebut karakternya itu sebagai karakter yang bodoh. Banmin juga menyerang salah satu monster yang cukup besar, karena saat itu ia menduga bisa mengalahkannya sendirian. Tapi hasilnya ia malah mati. Temannya kemudian membahas mengenai kejadian sebelumnya lagi, yaitu pada saat Banmin lagi jalan-jalan malam. Dan secara tiba-tiba, villain mage atau penyihir jahat tanpa alasan langsung membunuhnya. Kematian yang paling keren atau berkesan menurut Banmin adalah saat ia membuka treasure atau harta karun di dalam dungeon. Dan ia mati akibat gas beracun yang keluar saat ia telah membukanya. Banmin sudah biasa mati terkena pedang monster. Bukan hanya itu, ia juga pernah mati gara-gara kesalahan gak sengaja dari rekannya. Ia juga pernah terjebak bergabung dengan sebuah organisasi yang jahat. Dan ia mati setelah perdebatan yang disebabkan karena kesalahpahaman. Dan yang paling konyol nih, Banmin juga pernah sekali mati akibat terpeleset di tanah doang. Si bocil berambut ungu di belakangnya hanya berdiri sambil kebingungan. Temannya melanjutkan kalau Banmin juga pernah mati saat mengalami gangguan pencernaan gara-gara minum alkohol. Dan Banmin sendiri menambahkan kalau dia juga pernah mati akibat pacar yang cemburu. Dan ia juga mati karena tidak sengaja meminum racun milik orang lain. Setelah membahas seluruh kematian yang dialami oleh karakternya Banmin, temannya pun bertanya, apakah semua itu mungkin terjadi hanya kepada satu karakter saja? Banmin menganggap hal itu sebagai hal yang wajar, karena itu hanya kematian di dalam game. Game ini merupakan game RPG dengan kebebasan yang tidak terkira. Game ini bernama Demon War 3 Dungeon City, Satan's Darkness. Temannya kemudian bertanya lagi, jadi apakah Banmin akan mencoba buat memainkannya lagi? Dan Banmin tentu saja bersedia melakukannya. Di sini si bocil berambut ungu nampak mendengar nama game yang dimainkan oleh Banmin. Temannya kemudian bertanya lagi, bukankah ini sudah waktunya bagi Banmin untuk merasa muak dengan game itu? Karena Banmin terus-terusan mati, tidak peduli rute manapun yang ia ambil. Banmin di sini kemudian tersenyum. Ia mengatakan, justru karena hal itulah dia akan tetap mencobanya. Banmin berniat untuk menyelamatkan seorang karakter sampingan di dalam game itu. Dan di sini, Banmin pun mengucapkan sebuah nama yang membuat bocil berambut ungu di belakang langsung terkejut, yaitu Evan the Citan. Banmin menjelaskan lebih lanjut mengenai karakter sampingan ini.
Karakter ini berulang kali mengalami kematian. Meskipun karakter utamanya hanya memiliki beberapa scene saat ia mati, itu pun hal yang standar dan dari masing-masing bos yang telah ia lawan, tetapi pada Evan ini selalu ada death scene pada setiap skenario-nya. Ban Min berpikir kalau para direktur dari game tersebut pasti bias atau dendam terhadap karakter Evan. Sementara itu, bocil berambut ungu yang ada di belakang terus-terusan merasa terkejut saat Ban Min selalu menyebutkan nama itu. Ban Min melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan kalau di komunitas game ini terdapat sebuah rumor yang sangat gila, yaitu kau tidak bisa menyelesaikan gamenya sebelum kau membunuh Evan. Atau bisa disebut seluruh dunia sedang menanti kematiannya Evan. Dan mungkin saja Evan sebenarnya adalah kloningan dari si Demon King. Temannya membenarkan semua penjelasan dari Ban Min. Orang-orang bahkan sampai membuat fan club mengenai hal ini. Itu karena death scene milik Evan ini sangatlah menarik bagi sekelompok orang. Ban Min mendengarkan ucapan temannya itu sambil membuka sebuah kaleng minuman soda. Sementara itu, bocil berambut ungu di belakang perlahan berjalan mendekati komputernya Ban Min. Dan ia kembali terkejut saat melihat layar monitornya Ban Min. Ban Min di sini balik menjelaskan kepada temannya itu kalau yang menarik bukan karena death scene-nya Evan, tetapi yang menarik itu adalah para pemain yang terus berusaha dengan sangat keras untuk menjaga agar Evan tetap hidup di dalam alur cerita gamenya. Meskipun Evan terus-menerus mengalami kematian apapun yang terjadi. Dan salah satu pemain itu adalah Ban Min sendiri. Di sini diperlihatkan sebuah gambar karakter Evan di layar monitornya Ban Min. Ban Min kemudian bilang kalau dia ingin kembali main dan ia akan menutup panggilan dari temannya itu. Ban Min tahu kalau dia akan mati karena hal bodoh lainnya. Tapi bagaimanapun juga ia akan terus berusaha mencari jalan yang terbaik. Di sini bocil berambut ungu yang melihat ke arah monitornya Ban Min langsung kembali terkejut setengah mati saat mengetahui kalau itu adalah ceritanya sendiri. Alias si bocil berambut ungu ini adalah Evan itu sendiri. Latar kemudian berpindah ke sebuah rumah besar yang nampaknya ditinggali oleh para bangsawan. Di sana Evan tanpa alasan yang jelas langsung berteriak dengan keras di dalam kamarnya. Teriakan itu membuat dua orang pelayan datang dan mengecek keadaan tuan muda Evan. Dan terlihat Evan yang baru bangun tidur dengan wajah yang lesu campur kebingungan. Evan bertanya kepada dua pelayan yang menghampirinya tentang di manakah dia saat ini dan kenapa dia ada di tempat ini. Pertanyaan dari Evan itu membuat kedua pelayan tersebut kembali mengecek kesehatan dari Evan dan salah satunya menyimpulkan kalau tuan muda Evan sepertinya habis mengalami mimpi buruk. Evan lagi-lagi menanyakan siapa dirinya kepada dua pelayan itu. Dengan cemas, dua pelayan itu pun kemudian saling tatap-tatapan. Salah satu pelayan kemudian mulai membuka gorden kamarnya dan mulai menjelaskannya kalau Evan adalah putra kedua dari Marquis Seaton yang menguasai Dungeon City ini, yaitu Evan the Seaton. Mendengar itu, Evan pun kemudian mulai mengingatnya. Dia tak menyangka kalau ingatannya bergabung menjadi satu. Untuk memastikan bahwa dia adalah Evan yang disebutkan, ia kemudian berjalan ke arah cermin untuk melihat tubuhnya. Apa yang ia kira hanyalah sebuah mimpi, ternyata merupakan ingatannya di kehidupan sebelumnya. Iya, dia adalah Ban Min yang sekarang menjadi Evan. Seorang laki-laki biasa yang tinggal di bumi itu entah karena alasan tertentu, memori milik orang yang berusia 29 tahun itu masih melekat padanya. Dan sekarang ia menjadi Evan the Seaton yang berumur 9 tahunan. Dan tempat tinggalnya saat ini adalah tempat yang sama di dalam game yang Ban Min suka mainkan, yaitu Demon War 3 City. Setelah yakin kalau semua hal itu adalah fakta, Evan pun kemudian menjadi gemetaran. Dia tahu kalau hari itu akan segera datang, yaitu hari di mana ia yang notabene sebagai karakter sampingan atau tambahan akan selalu mati dengan menyedihkan. Bisa dibilang hal itu adalah makanan sehari-harinya Evan. Evan merasa frustasi di depan cermin, dan ia mengucapkan kata mati di depan dua pelayan tersebut. Belum sempat memastikan apa yang terjadi kepada Evan. Evan tahu-tahu langsung berteriak histeris sambil mengatakan kalau dia tidak bisa diam saja, sambil menanti kematiannya tiba. Meski Evan sendiri tidak tahu pasti kalau ingatannya ini benar-benar nyata, tapi kalau iya, maka Evan saat ini akan menjadi karakter tambahan yang tidak cepat mati. Sementara itu, di akhir dari chapter 1 ini, kita diperlihatkan Ban Min kembali yang lagi-lagi merasa frustasi karena kematian Evan. Kita diperlihatkan Ban Min yang lagi senang-senangnya bisa mengalahkan Demon King bersama Evan. Tapi kesenangan itu tak berlangsung lama.
Ban Min langsung mendapat bisikan aneh dari dalam monitornya. Di sana muncul sebuah bisikan yang mengatakan, "Apa kau benar berpikir kalau kau akan selamat?" Kalimat itu membuat Ban Min kebingungan sejenak. Dan secara tiba-tiba, dadanya Ban Min langsung tertusuk sebuah pedang yang berasal dari dalam monitornya. Bisikan itu kembali terdengar. Ia mengatakan kalau Ban Min tidak akan pernah bisa selamat. Dengan bersimbah darah, Ban Min bertanya-tanya, kenapa dirinya harus mati? Bisikan itu kemudian mengatakan, karena Ban Min adalah Evan. Dan ya, seperti yang telah diduga, Evan kembali mengalami mimpi buruk dengan ingatan Ban Min. Evan dengan wajah yang murung tidak menyangka kalau mimpinya akan menjadi seperti itu. Evan menduga kalau ini mungkin saja terjadi akibat ia dibangkitkan dengan ingatan kehidupannya yang dulu. Tapi tetap saja, tubuh yang Ban Min huni saat ini adalah tubuh seorang anak yang berumur 9 tahun. Dan itu terasa sangat aneh dan sangat lemah bagi Ban Min. Tapi apa boleh buat, inilah kenyataannya. Sekarang dia bukan lagi Yo Ban Min yang berasal dari bumi, tetapi Evan the Seaton yang tinggal di Dungeon City. Dan kalau perkiraan Evan itu benar, maka ia akan mati mengenaskan sama seperti di dalam gamenya. Sebenarnya Evan ingin optimis dengan mengatakan kalau game dan kenyataan itu sangatlah jauh berbeda. Tapi di dunia ini, nampak sama persis seperti di dalam game Demon War City. Setelah memikirkan hal itu, Evan pun berusaha untuk tidak membahasnya lagi. Karena yang terbaik adalah ia harus memikirkan sebuah rencana dari sekarang. Dan tentu saja, bagaimanakah caranya? Evan yang notabene adalah bocah 9 tahun yang tidak biasa, harus memikirkan sebuah rencana dengan bantuan dan pengalaman 29 tahunnya sebagai Yo Ban Min. Maka pertama-tama, Evan seharusnya mengatur semua hal yang masih ia ingat. Semua informasi yang ia punya mengenai game Demon War 3 ini. Semua informasi yang ia punya mengenai game Demon War 3 ini pasti bakal memberikan petunjuk untuk bisa selamat. Setelah mencari sebuah buku kosong di sebuah rak buku, Evan kemudian menemukan sebuah buku kosong yang disebut dengan Free Record. Buku itu adalah artefak yang sering ditemukan di dalam dungeon dan tampak seperti sebuah buku tulis biasa. Tapi buku ini adalah sebuah item sihir dan semua hal yang ditulis di dalamnya hanya bisa dilihat oleh sang pemiliknya saja. Evan sebagai Yo Ban Min mengenal series Demon War ini ketika dia berumur 16 tahun. Setelah ia terobsesi, ia pun mampu menyelesaikan semua misi dalam gamenya dalam waktu 4 hari doang. Dan setiap kali ada rilisan terbaru seperti Demon War 2 dan Demon War Zero, maka Ban Min mampu menyelesaikan gamenya dalam waktu 10 hari. Nah, setting tempatnya saat ini adalah Demon War 3. Series ini dirilis pada saat Ban Min masih menjadi mahasiswa. Game dengan gaya open world dan ending bercabang seperti itu menjadi sangat inovatif pada masanya, terutama pada series ketiganya ini, di mana terdapat tambahan berupa rute harem bersama dengan para heroinnya. Dan Ban Min terus berusaha keras untuk mendapatkan ending tersebut. Tapi alhasil ia gagal mendapatkan ending itu. Tapi semua ending lain berhasil ia dapatkan. Tidak peduli bagaimanapun caranya ia bermain, dia yang sebagai karakter ekstra atau tambahan selalu saja mengalami kematian. Ya, putra kedua dari Marquis Seaton pemilik Dungeon City. Kehidupan Evan the Seaton. Nah, itulah di mana Ban Min merasakan momen tanggung jawab sebagai seorang gamer. Karena apabila gamenya adalah game tipe open world, maka pasti akan ada ending, di mana Evan akan selamat sepenuhnya. Dan Ban Min saat itu sangat bersemangat untuk menyelamatkan Evan. Jika Evan mati, maka Ban Min tinggal restart. Mati, restart, dan seterusnya. Sambil menulis semua ingatannya di buku itu, Evan juga mencurahkan semua isi hatinya dengan perkataan. Evan bilang kalau dia waktu menjadi Ban Min dulu, dia bermain dengan sangat serius. Tapi kenapa Evan malah mati dengan mudah seperti itu? Dan bukan hanya itu, Evan juga merupakan seorang sorcerer atau tukang sihir. Yang tepatnya ia ada di barisan belakang. Memangnya hal itu masuk akal kalau Evan bisa mati semudah itu? Tapi di balik itu, untung saja Evan terlahir dengan tampan. Dan karena ketampanannya itu pula, membuat gadis di sekitarnya menjadi psikopat semua. Dan ada 46 ending di mana Evan ditusuk seorang gadis dan kemudian mati. Ini pastinya sang produser lagi bercanda. Bahkan, Sakibas yang lagi nganu dengan Evan pun langsung mati seketika setelah mereka selesai nganu-nganu. Padahal itu adalah adegan yang paling disukai oleh Ban Min. Lantas kenapa dia bisa mati? Evan juga pernah mati gara-gara minum racun yang banyak karena tidak memahami ilmu toksiologi.
Ada juga 5 ending di mana Evan berkorban untuk sang karakter utama. Dialah yang mati ditusuk, bukan karakter utamanya. Padahal Evan sendiri adalah seorang penyihir, tapi kenapa malah melindungi seorang warrior? Ban Min sudah tidak paham lagi dengan karakter bodoh ini. Sudah mati diracun, dibunuh, kepleset, menjadi orang pertama yang menemukan final boss, dan bahkan dikutuk menjadi batu setelah memasuki sebuah dungeon. Alhasil ia pun mati, dan terus mati. Dan terakhir, Evan bahkan berniat bunuh diri setelah tunangannya putus dengannya. Setelah 6 tahun berlalu Ban Min memainkan game Demon War 3 ini, ia pun langsung tercerahkan. Ia pun menemukan fakta bahwa Evan tidak mungkin bisa selamat. Kematian Evan yang terakhir menurut ingatan dari Ban Min, yaitu adegan ketika Evan mendorong sang karakter utama ke samping pada saat pertempuran terakhir, dan Evan terkena kutukan milik Demon King. Lalu kemudian ia pun mati. Setelah mengingat adegan terakhir itu, Evan pun langsung terkejut saat menyadari sesuatu. Ban Min saat itu tidak membunuh Evan, tetapi Ban Min malah mampu meningkatkannya hingga Evan bisa selamat sampai pertempuran terakhir. Nah, itulah ending yang ia incar saat ini. Evan kemudian berteriak dengan keras saking senangnya. Dan itu membuat pelayan yang membawakan secangkir teh pun kemudian tertumpah, dan gelasnya pun akhirnya pecah. Evan meminta maaf karena telah menakutinya. Dan pelayan itu kembali meminta maaf dengan gugup kepada Evan. Melihat pelayan itu membersihkan pecahan cangkirnya, Evan merasa kalau wajah pelayan tersebut terasa familiar. Dia adalah pembantu muda yang kalau tidak salah namanya adalah Mabel. Evan sekali lagi minta maaf ke Mabel karena telah menakutinya barusan. Dan Mabel dengan nada yang tergagap mengatakan kalau itu bukanlah salahnya Evan, dan ia akan segera membersihkan pecahannya dan membawakan Evan secangkir teh yang baru. Mengingat nama Mabel, Evan kembali teringat akan sesuatu. Evan menatap tajam ke arah Mabel, dan di sini ia pun teringat bahwa di masa depan nanti Mabel akan tumbuh menjadi gadis yang rupawan dan jatuh cinta kepada Evan. Tapi seiring Evan semakin akrab dengan gadis yang lain, Mabel pun menusuknya karena rasa cemburu yang ia miliki. Ya betul, Mabel yang wajahnya sangatlah imut ini akan menjadi seorang psikopat. Dan tentu saja semua itu bakal terjadi bukan karena settingan gamenya doang, tapi juga karena ketampanan yang Evan miliki tanpa dibarengi dengan kemampuan yang memadai. Dan Evan ini sangatlah pandai dalam mendekati para gadis. Mabel kemudian minta izin kepada Evan untuk keluar menyiapkan teh yang baru. Setelah Mabel pergi, Evan pun mengeluarkan semua kekesalannya selama ini. Ia tak menyangka bahkan dimension tempat tinggalnya ini sudah dikibari dengan death flag atau bendera kematian. Dan selamat sampai pertempuran terakhir sepertinya akan menjadi sangat sulit. Dan juga pada akhirnya hanya ada satu jawaban untuk Evan, yaitu Evan tidak bisa diselamatkan. Itulah jawaban yang selalu dikatakan oleh para pemain Demon War 3 ini. Sungguh takdir yang sangat pahit. Ban Min saat ini bukanlah sang karakter utama maupun sang pemain. Dia adalah karakter ekstra yang bernama Evan. Sesaat kemudian, Mabel pun datang kembali dan membawa secangkir teh yang baru. Evan berterima kasih kepada Mabel, dan setelah itu Evan pun menepuk kedua pipinya sendiri dan kembali meyakinkan di dalam hatinya kalau ia tidak mungkin mati. Oleh karena itu, Evan akan memulai rencana pertamanya sebagai karakter ekstra yang tidak bakal mati dengan mudah. Oke, di akhir chapter 2 ini kita diperlihatkan gambaran Evan yang lagi ditusuk oleh Mabel dari belakang. Dengan adanya dungeon misterius, para monster yang ganas tentu saja berkeliaran di dalam sana. Dan seorang kesatria hanya bisa menggunakan keahlian mereka sebagai ahli pedang untuk bisa mengalahkan mereka. Dan para sorcerer atau penyihir juga mempunyai berbagai macam sihir yang bisa mereka gunakan di dalam dungeon itu. Nah, apakah di dalam dunia game ini terdapat cara yang terbaik untuk tidak mati dengan mudah? Sambil menyeruput tehnya, Evan pun bergumam memberitahukan jawabannya. Kalau dia berniat akan pergi untuk menaikkan levelnya. Level bisa disebut juga sebagai inti kehidupan. Apabila seseorang berhasil naik level, maka mana dari seorang penyihir akan otomatis bertambah. Dan bagi seorang warrior, maka badan mereka akan menjadi kokoh dan juga menjadi lebih kuat. Mendengar Tuan Muda Evan mengucapkan kata naik level, Mabel pun kembali memastikan perkataannya barusan. Apakah Tuan Muda berencana untuk pergi ke dalam suatu dungeon? Mabel tentu melarang Tuan Muda Evan untuk pergi ke sana. Apalagi kalau sang nona atau ibu dari Evan mengetahui hal itu, maka sang nona pasti akan sangat marah. Evan dengan gagap mengatakan kalau dia sedang berbohong.
Mabel meminta kepada tuan muda Evan untuk memikirkan rencana itu kembali. Karena di dalam sebuah dungeon pastilah akan dipenuhi oleh banyak monster. Meskipun seorang bangsawan mempunyai tugas untuk menaklukkan dungeon, tetapi untuk Evan saat ini, ia harus mengurungkan niatnya itu sampai ia dewasa nanti. Dan sampai saat itu tiba, Evan diharuskan berlatih dengan perlahan dan segera cepat tumbuh besar. Jadi Evan sangat dilarang untuk pergi pada saat sekarang ini. Tidak mau terus dimarahi oleh Mabel, Evan pun mengatakan kalau dia sudah paham dan juga telah mengerti. Nah, setelah Mabel keluar ruangan, Evan pun tersenyum licik. Karena itu semua sudah sesuai dengan rencananya. Evan sengaja bergumam sendiri sambil menggunakan kata next level. Dan itu bertujuan untuk melihat reaksi dari Mabel. Karena Mabel bereaksi dengan kata dungeon, maka sudah dipastikan kalau untuk next level, maka harus masuk dungeon terlebih dahulu. Evan merasa ada yang aneh dengan pengetahuan orang-orang yang ada di dalam dunia game ini. Karena Ban Min sudah hidup selama 9 tahun sebagai Evan, jadi wajar ia bisa merasakannya. Maka dari itu, Evan memutuskan untuk mencobanya terlebih dahulu kepada Mabel. Dan sekarang Evan pun telah yakin bahwa untuk bisa menjadi lebih kuat, maka harus masuk dungeon terlebih dahulu. Apabila orang itu berhasil menaklukkan dungeon dari lantai ke lantai, maka orang tersebut akan menerima God Blessing. Dan level yang dimilikinya juga akan meningkat dan orang itu menjadi semakin kuat. Pada saat semua dungeon itu muncul untuk pertama kalinya, berbagai macam spekulasi pun ikut bermunculan. Dan itu membuat orang-orang menjadi ketakutan. Tapi ketakutan itu berubah menjadi kepuasan saat mereka berkembang dan juga mendapatkan harta karun pada saat mereka selesai menaklukkan dungeon. Alhasil mereka pun dengan gegabah menyelesaikan dungeon secepat mungkin. Dan karena itu, maka timbullah kekacauan yang besar. Pada akhirnya, untuk mengatasi semua dungeon yang muncul itu, pihak kerajaan pun mengirim para bangsawan mereka untuk pergi ke sana. Dan itulah awal mula dari kota dungeon. Dan yang memerintah kota dungeon ini adalah ayahnya Evan yang bernama Solène de Sirden. Evan nampak sangat bangga terlahir sebagai putra kedua dari seorang marquis. Bagaimanapun juga, menaklukkan dungeon tidak penting untuk sekarang ini. Karena sebenarnya Evan juga bisa menaikkan levelnya di luar dungeon. Di dalam game ini, terdapat banyak cara untuk bisa naik level. Nah, kalau Evan ingin menggunakan metode yang ia pelajari saat ia bermain game dulu, maka Evan bisa bertambah kuat. Evan dengan senyum percaya diri mengatakan itu dengan lantang. Mabel pun bingung maksud dari tuan muda yang bertambah kuat. Evan yang gak sadar kalau rupanya perkataannya didengar oleh Mabel, kemudian mulai balik badan dan mengatakan kalau itu bukanlah apa-apa. Evan mengatakannya dengan senyuman tulus bak pria tampan yang ada di film-film. Mabel wajahnya langsung memerah saat melihat Evan tersenyum tulus seperti itu. Dan Evan sendiri sadar kalau dia telah membuat kesalahan. Evan memanglah hanya karakter tambahan. Tetapi tidak ada seorang pun di dalam game ini yang menyamai parasnya Evan yang menawan. Meski saat ini Evan hanya berusia 9 tahun, pesonanya itu rupanya tidak dapat disembunyikan. Pesonanya saat ini sangatlah cukup untuk merebut hati Mabel yang masih berusia 13 tahun. Mabel memuji tuan muda Evan sambil malu-malu. Melihat reaksi Mabel yang seperti itu, Evan pun mulai mengatakan kalau saat ini dia tidak akan pernah tersenyum lagi di hadapannya Mabel. Mendengar itu, Mabel pun menanyakan alasannya. Padahal tuan muda Evan sangatlah imut, maksudnya keren, saat dia tersenyum. Evan di dalam hati sebenarnya membenarkan ucapan dari Mabel. Tetapi, kalau Evan terus-terusan tersenyum seperti itu di hadapan seorang gadis, maka masa depannya pasti tidak akan cerah. Evan membayangkan munculnya sifat yandere dari para pelayan yang telah terpesona oleh ketampanannya. Evan yang terlahir sebagai orang yang tampan sangat disayangkan tidak bisa berkencan dengan seorang wanita. Bahkan hanya dengan senyumannya saja bisa membuat bendera kematian berdiri tegak di atas kepalanya. Oke, kita lanjut. Setelah mengkonfirmasi pengetahuan orang sekitar mengenai leveling, Evan kini harus memikirkan cara untuk bisa bertahan hidup. Dan urutan pertama agar bisa mendapatkan hidup yang panjang adalah dengan cara leveling. Evan kemudian bertanya kepada Mabel, kapankah tepatnya ia akan berulang tahun. Mabel menjawab kalau tuan muda Evan akan berulang tahun pada hari Rabu depan. Dengan tegas, Evan mengatakan kalau ia tidak bisa menunggu sampai hari itu tiba. Dan Evan meminta kepada Mabel untuk meminta izin kepada ayahnya perihal Evan yang ingin menemuinya.
Mabel dengan gagap menerima permintaan dari Tuan Muda, dan Evan dimohon untuk tunggu sebentar. Nah, karena leveling merupakan nomor 1, maka Evan ingin mendapatkan sesuatu dari ayahnya, yaitu Emil's Necklace atau kalung slime. Kalung itu adalah artefak pertama yang dimiliki oleh keluarganya. Artefak itu didapatkan dari Serden Dungeon. Sebagai pusaka keluarga Serden, maka kekuatan sihir di dalamnya sangatlah berlimpah. Dan itu memiliki kesan yang sangat spesial. Tapi sebenarnya, tidak ada satupun orang yang tahu cara menggunakannya. Dan artefak itu pun berakhir disimpan di dalam gudang. Kalau di dalam gamenya, artefak itu hanya bisa didapatkan oleh sang tokoh utama. Dan Evan bersumpah setia padanya satu sama lain. Masalahnya, harus ada event agar bisa mengaktifkan artefak itu. Dan Evan baru saja mengingat salah satu death scene milik Evan yang membuat Ban Min trauma memikirkannya. Bagaimana tidak? Pasalnya, Evan yang mencoba mengaktifkan artefak itu dengan mengucapkan sebuah mantra sihir, kemudian ia pun memasukkan mananya ke dalamnya. Seketika muncul slime dalam jumlah yang banyak, dan mereka segera menyerang Evan. Rupanya, nama Emil's itu adalah kebalikan dari slime. Meski yang muncul adalah slime level 1, tetapi Evan yang hanya tahu cara mengaktifkannya tidak tahu cara menghentikannya. Pada akhirnya Evan pun diserang oleh ribuan slime tersebut, dan ia mati terbunuh karenanya. Saking mengejutkannya scene ini, orang-orang pun sampai mengunggah scene itu ke halaman utama web komunitas gamenya. Bisa-bisanya, artefak yang sudah susah payah didapatkan itu bahkan sampai mempertaruhkan setengah alur cerita gamenya malah menjadi seperti ini. Tetapi pada waktu itu, Ban Min menemukan satu cara untuk bisa menggunakan artefak itu. Pada saat Ban Min mencoba menyelamatkan Evan dari para slime itu, tiba-tiba muncul notifikasi dari sistem. Dan itu adalah EXP. Dengan kata lain, dengan membunuh slime yang berasal dari Emil's Necklace, maka EXP bisa didapatkan. Berbeda dari menaklukkan dungeon yang tiap lantai bakal semakin sulit, EXP dari slime ini sangat berfungsi untuk menambah existence level. Di halaman terakhir pada chapter ini, kita diperlihatkan sebuah scene di mana sang tokoh utama bersama Evan menemukan kalung slime itu. World of Game merupakan dunia yang dimana setiap tindakan akan berakibat terhadap hasil. Dan di dalam game, hal itu disebut sebagai experience atau EXP. EXP dapat diperoleh melalui gerakan berulang player yang spesifik, seperti menangkap monster, berlatih, dan sebagainya. Kebanyakan orang bakal mengira kalau itu berarti lama-kelamaan bakal menjadi ahli dalam bidangnya. Tetapi mereka salah. Existence level akan meningkat sesuai dengan meningkatnya EXP pula. Evan bisa mengetahui hal tersebut karena ia dulunya juga merupakan mantan pemain atau player. Jadi Evan bisa melihat dungeon levelnya bersamaan dengan existence levelnya. Dibandingkan dengan dungeon level, existence nampak tidak menunjukkan perkembangan yang dramatis. Terdapat perbedaan besar dalam pertumbuhannya, dan itu tergantung dari talenta orang tersebut. Tetapi di antara semua hal itu, ada keunikan yang dimiliki oleh existence level ini, dan itu adalah tidak adanya batasan yang berpengaruh. Sedang asik berpikir, Mabel kemudian datang dan meminta kepada Tuan Muda Evan untuk segera menghadap kepada Marquis, dan kepala pelayan akan ikut mendampingi Evan untuk pergi ke ruangannya. Evan yang kaget kemudian mengiyakan perkataan dari Mabel. Bersama kepala pelayan, Evan pun berjalan menuju ke ruangan ayahnya. Evan melanjutkan pembahasannya mengenai EXP. Bahwasanya di dalam game Demon War 3 ini, pemain bisa dengan mudah mendapatkan EXP melalui upaya yang dilakukan secara berulang-ulang, atau itu biasa disebut dengan grinding. Ini akan sangat penting untuk meningkatkan existence level dan membantu Evan yang lemah. Metode yang paling sering digunakan oleh para pemain adalah hunting. Tetapi karena Evan masih terlalu muda, maka itu masih berlebihan baginya. Lantas bagaimana jadinya kalau Evan memilih untuk mensummon slime yang lemah kemudian ia pun membunuhnya? Mengenai itu, Evan juga mulai mempertimbangkannya dengan Emil's Necklace. Kalung itu dapat mensummon slime level 1 dengan bayaran 1 MP dari pensummonnya. Dan karakter level 1 di dalam game ini, HP dan MP-nya sudah berjumlah 100. Dan kalau seperti itu, Evan bahkan mampu mensummon slime itu sebanyak 100 ekor. Meski tidak berguna, tapi setidaknya itu bisa memulihkan mana milik Evan. Nah, jumlah XP yang didapatkan dari slime itu bahkan kurang dari setitik.
Tetapi kalau Evan sudah mulai dari sekarang, maka ia sudah berhasil mendapatkan EXP sebagai seorang anak kecil. Tak lama kemudian sampailah Evan dan kepala pelayan di depan pintu ruangan Marquis. Dan kepala pelayan melapor kepadanya bahwa Evan telah tiba. Marquis menyuruh Evan buat masuk. Dan saat Evan telah masuk, ayahnya pun kemudian tersenyum. Ayahnya bilang kalau Evan telah datang tepat waktu. Semua rasa lelah yang telah ia rasakan sebelumnya seketika menghilang karena melihat wajahnya Evan. Di lain sisi, Evan pun menjelaskan kepada para pembaca kalau dia adalah kepala Serden Marquisate yang bernama Solène Desjardins. Dan Evan adalah putra kedua yang paling disayangi oleh Marquis. Ayahnya kemudian bertanya kepada Evan tentang keperluannya kemari. Evan sebagai putra yang dikenal imut pasti akan segera mendapatkan Emerald Necklace tersebut. Evan dengan wajah memelas yang imut kemudian berkata kepada ayahnya kalau dia ingin hadiah ulang tahunnya sedikit dipercepat. Mendengar permintaan dari Evan, ayahnya pun bertanya keheranan. Padahal Evan hanya perlu menunggu beberapa hari lagi untuk menerima hadiah ulang tahun tersebut. Evan kemudian membalas kalau dia sangat menginginkan kalung yang waktu itu ia lihat. Ayahnya di sini tambah heran lagi. Anak normal biasanya menginginkan sebuah peliharaan ataupun senjata. Tapi Evan malah memilih sebuah perhiasan. Setelah berhasil mengingatnya, ayahnya pun menebak barang yang diinginkan oleh Evan, yaitu Emerald Necklace. Evan mengiyakan tebakan dari ayahnya. Dia sangat ingin kalung itu dengan alasan karena bentuknya yang unik. Sang ayah kemudian menghela nafasnya. Ia menjelaskan kepada Evan kalau kalung itu adalah pusaka keluarga. Dan itu bukanlah barang yang bisa diambil begitu saja. Ya, bagaimanapun juga, Evan sudah menduga hal tersebut bakal terjadi. Dan inilah waktunya bagi Evan untuk menggunakan jurus pamungkas miliknya, yaitu memohon dengan super imut di depan sang ayah. Melihat Evan yang memohon seperti itu, membuat sang ayah seketika terkejut dan sekaligus terdiam. Normalnya, apabila seorang anak lelaki berperilaku imut seperti itu di depan ayahnya, maka ia akan mendapatkan jotosan. Tetapi berbeda dengan Evan, yang sedari awal sudah menjadi anak tampan dan juga berkilau. Keimutan dari putra kesayangannya itu pastilah menjadi kekuatan penghancur yang bisa menembus ruang angkasa. Sang ayah tak menyangka kalau Evan bahkan sampai memohon seperti itu. Bagaimanapun juga, kalung itu adalah sebuah pusaka keluarga dan tanpa kemampuan khusus apapun. Sesaat kemudian, sang ayah pun menyadari perkataan dari seseorang bahwasanya artefak itu biasanya memilih pemiliknya berdasarkan kecocokannya. Tapi kalau benar Emerald Necklace memilih Evan, maka sang ayah pun setuju menjadikan kalung tersebut sebagai hadiah ulang tahunnya. Evan dengan perasaan senang dan mata berkilau kemudian melompat ke arah ayahnya sambil memeluknya. Evan dengan suara lantang mengatakan kalau dia sangat mencintai ayahnya itu. Belum sempat senang karena telah diberikan Emerald Necklace. Sang ayah memberikan satu pesan yang harus diwaspadai oleh Evan, yaitu Evan dilarang keras menggunakan artefak atau perhiasan secara berlebihan. Di sini Evan yang memiliki jiwa Banmin kemudian terkejut. Ia tak menyangka kalau dialognya akan sama seperti di dalam game. Menurut pengetahuan dari Evan, ada berbagai macam benda yang mengandung sihir di dalamnya, yaitu ada pedang, cincin, dan juga kalung. Dan normalnya seorang manusia hanya bisa mengenakan maksimal 5 artefak. Tak peduli dimanapun ia mengenakan artefak itu. Selain itu, ada juga batasan untuk jumlah ability dari artefak orang tersebut gunakan. Jadi, kalau ia mengenakan artefak dan memakai ability-nya lebih dari itu, maka tubuh manusia tersebut takkan bisa menahannya. Sang ayah melanjutkan pesannya. Kalau Evan membutuhkan artefak lain nantinya, maka Evan diharuskan untuk melepas Emerald Necklace miliknya dan meletakkannya kembali ke dalam ruang penyimpanan. Karena bagaimanapun juga, kalung tersebut masih merupakan pusaka keluarga. Evan di dalam hati bilang tentu dia bakal mengembalikannya apabila dia sudah cukup naik level. Dan Evan juga tidak bisa terus-terusan menaikkan levelnya dengan mengalahkan slime. Singkatnya, Evan pun menyetujui persyaratan tersebut. Setelah berhasil membujuk ayahnya, kini Evan kembali kebingungan mengenai cara untuk memeriksa levelnya. Jika saja ada sesuatu seperti status window, maka itu akan sangat bagus. Dan ia bisa menerima existence levelnya beserta EXP-nya. Intinya, yang paling penting saat ini adalah berhasil mendapatkan Emerald Necklace. Setelah Evan kembali ke kamarnya, Evan pun memperhatikan kalung itu dengan seksama. Dan pada saat itu, Evan langsung mengingat sesuatu hal yang buruk, di mana Evan akan mati dikerumuni oleh sekumpulan monster slime. Tapi bagaimanapun juga, Evan tidak mau semuanya berakhir seperti itu.
Evan memang membuat kesalahan besar di dalam gamenya. Dia tidak menggunakan artefaknya dengan benar, dan malah asal mengaktifkannya. Akibatnya, situasinya pun tak bisa terkendali. Setelah memasangkan kalung tersebut ke lehernya, Evan pun memikirkan banyak hal yang perlu ia perhatikan, yaitu cara mendaftar sebagai pemilik artefak, cara men-summon slime, dan masih banyak lagi. Yang penting saat ini, Evan telah mengetahui segalanya mengenai Emerald Necklace ini. Dan ia bukanlah Evan yang bodoh seperti di dalam game sebelumnya. Evan kemudian membaca sebuah mantra khusus. Alunan dari mantra itu tidak bisa ia lupakan. Itu karena ia telah mati berkali-kali akibat alunan mantra tersebut. Dengan adanya kesempatan emas ini, maka Ban Min berencana untuk menyelamatkan Evan. Atau dengan kata lain, menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah selesai membaca mantranya, Evan pun mengangkat tangan kanannya ke arah langit-langit. Dan tanpa diduga, bayangan monster slime samar-samar muncul di antara genggamannya. Oke, di bagian akhir pada chapter ini, kita diperlihatkan foto Evan bersama sang ayah yang sedang tersenyum. Serupa tapi tak sama. Oke lah, sekian untuk cerita kali ini. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini. Oke lah, gue Rusdi, sampai jumpa di video selanjutnya.